Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan produktivitas dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya senang sekali bertemu dengan orang yang luar biasa nih di samping saya. Namanya Pak Rizal Baidillah ya, manajer HRD di PT Abu Bastik. Nah, pada sore hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan beliau terkait bagaimana penerapan dari Business Excellence atau Malcolm Barit Kriteria, di mana Malcolm Barit Kriteria ini adalah salah satu alat teknik metode peningkatan produktivitas gitu ya. Nah, baik tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita tanyakan bagaimana sih penerapan ya Malcolm Barit Kriteria atau Business Excellence Framework di dalam PT Abuba, di mana di tahun ini sedang berkompetisi untuk mendapatkan penghargaan para makarya, di mana ya, di mana sistem penilaian adalah berdasarkan Malcolm Barit Kriteria gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Rizal bisa bercerita bagaimana implementasi gitu ya, implementasi dari ketujuh kriteria yang ada di dalam Business Excellence Framework ini Pak. Silakan Pak, mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Sukron. Jika kita berbicara produktivitas, memang produktivitas ini adalah suatu upaya untuk bisa meningkatkan dan mempertahankan daya saing organisasi kita di PT Abuba. Jujur kami memahami dan meyakini bahwa konsep produktivitas ini tidak hanya bisa berjalan sendiri, Pak Sukron. Tentu harus adanya sinergi antara manajemen dengan pekerja. Itu yang kemudian dalam prinsip produktivitas disebut yang namanya manajemen labor cooperation. Kami meyakini bahwa tidak mungkin produktivitas itu dapat berjalan jika konsep itu tidak bisa direncanakan dan tidak tersistematis. Maka sebelum kita melakukan upaya produktivitas, tentu kita juga harus punya fondasi, yakni pengukuran produktivitas. Berarti harus diawali dengan pengukuran. Harus ada perencanaan, Pak. Semua pun memang harus pada perencanaan. Nah, dengan adanya perencanaan itu, kita lihat dari Malcolm Bridge, di mana di situ ada 7 kriteria, kita melihat bahwa memang itu sebenarnya langkah-langkah, apa ya, saya menyebutnya mungkin best practice-nya. Ya, best practice-nya. Yang pertama, kalau kita bicara fokus terhadap kepemimpinan, fokus leadership, bahwa biar bagaimanapun perusahaan itu harus punya yang namanya tujuan, tata nilai, corporate culture, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kita dengan adanya tools produktivitas sumbang saran atau istilahnya suggestion system ini, dengan adanya saran yang dilakukan oleh karyawan, karena di kami itu punya budaya untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, Pak Sukron. Ada budaya untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Bersama-sama, ya, baik dari manajemen maupun pekerja. Artinya apa? Masalah ini kan kita temui setiap saat. Nah, dengan menyelesaikan masalah ini, ya dengan adanya briefing, dengan adanya meeting, itu kemudian kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan pekerjaan kita atau yang berhubungan dengan section atau departemen lain. Nah, dari situlah kemudian kita melakukan pemilahan atau masalah apa yang harus kita minimalisir, gitu ya. Nah, disinilah fokus leadership ini. Kemudian kita melihat dari visi misi nilai ini, kita melihat adanya gap, gitu ya. Jadi dari current saat ini sampai ke future, kayaknya kita menemukan gap deh, gitu. Nah, gap ini apa saja? Nah, gap inilah yang kemudian kita jadikan sasaran, kemudian diijawantahkan, kita menyebut dengan KPI. Key Performance Indicator itu dari pimpinan, dari direktur, sampai ke departemen, sampai ke unit, kemudian sampai ke individu. Jadi proses ini terencana, Pak Sukron. Supaya apa? Supaya tujuan dari visi misi nilai organisasi itu sampai kemudian ke level paling bawah. Jadi upaya itu harus sistematis dan terkelola dengan baik, Pak. Nah, dari KPI itu kemudian ya kita melihat ya leadership itu bagaimana kalau kita nyambung ke fokus sumber daya, bagaimana ketika teman-teman melaksanakan itu, kita dorong dengan yang namanya sistem reward dan punishment. Jadi sudah kita pemetakan apa yang harus dilakukan, tentu tidak terlepas dari konsep balance scorecard. Bagaimana kita cukupkan dulu kompetensi pengetahuannya, kemudian ketika kecukupan materinya, trainingnya, kemudian dia mempunyai pengetahuan untuk bisa memangkas internal bisnis proses. Kemudian hal itu bisa didampak di customer dan ke finansial. Jadi proses itu memang harus dilakukan dan terukur secara bersama-sama, dan pada intinya adalah bagaimana kita melakukan itu, satu terencana, kedua harus diukur, Pak. Nah, pengukuran itulah kita melihat bagaimana saat ini dengan merubah
bisnis proses reengineering atau inovasi ini kita sudah melaksanakan. Jika hubungannya dengan kualitas data, kita sudah melakukan enterprise resource planning, Pak Sugeng. Siap. Alhamdulillah data informasi yang berkaitan dengan perusahaan itu sudah live. Semua sudah terintegrasi dengan sistem yang saat ini kita lakukan. Nah, dengan adanya sistem itu juga kita melakukan tools produktivitas seperti knowledge management. Bagaimana kita melakukan konsep itu supaya tim-tim kita yang ada di bawah juga ikut, dan alhamdulillah dengan adanya pekerja dengan baik, dengan adanya kerjasama dengan baik, akhirnya kerjasama kita dan kerjasama pinter kita itu kita sama-sama menyelesaikan masalah dengan baik. Kayak gitu, Mas Ikram. Jadi tadi diterangkan bahwa PT Abuba itu di dalam fokus kepemimpinan atau leadership itu memiliki corporate culture ya Pak ya. Iya. Mungkin dapat disebutkan apa saja itu Pak? Ya, corporate culture value itu yang pertama kami sangat menjunjung tinggi integritas Pak. Integritas ya? Sudah pasti ya, namanya integritas itu intangible. Artinya adalah aset yang tidak terlihat, tapi itu menjadi dasar dan fondasi kita untuk melakukan pekerjaan Pak. Itu wajib ada dan harus ada. Karena itu basic ya. Basic. Mental ya Pak ya? Mental, motivasi. Karena timbul itu benar-benar dari hati Pak. Ya gitu. Nah, yang pertama integritas, yang kedua adalah corporate culture kita. Setelah dia integrity, dia juga harus kita berharapkan expert. Ahli dalam bidangnya. Harus ahli. Ya karena ya ahli itu kan, nah inilah ini bermakna proses. Artinya proses itu untuk lebih baik Pak. Jadi ini ada konsep produktivitas Pak di expert ini. Artinya kita harus bermental bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini kan gitu ya. Betul, jadi betul di sini ada upaya untuk mencapai expert. Kita bukan melihat bagaimana mungkin berarti kalau masuk debu harus expert. Artinya adalah ada usaha kita untuk bisa mencapai expert 10.000 jam itu mungkin 10.000 jam. Ya, jadi harus ada upaya tiap hari, tiap jam bagaimana upaya kita untuk bisa lebih expert dari yang sebelumnya. Ini menyoal konsep produktivitas Pak. Kemudian setelah itu kita juga punya yang namanya corporate culture kita itu genuine. Ya, genuine itu ya artinya apa adanya lah gitu. Asli. Ya. Tanpa dibuat gitu ya, nature gitu ya. Nah, nature artinya ya inilah apa adanya kita. Kita melaksanakan bisnis ini ya dengan konteks kaidah-kaidah dan tidak ada, maksudnya gini Pak, maksudnya tidak ada hal-hal yang berkenaan dengan kualitas. Artinya ada kecurangan kah? Kita sudah memang ini adalah bisnis kita yang sungguhnya. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Bagaimana kemudian mungkin saya mengartikan bahwa bagaimana proses ini harus sesuai dengan urutannya dengan baik ya. Jadi bagaimana harus ada standar ya, tidak bisa mendilakukan begitu aja. Ini adalah komitmen kita untuk bisa fokus kepada pelanggan dan pasar. Kemudian setelah itu do the best. Ya, do the best. Artinya do the best ini menjadi yang terbaik. Pak. Kita harus benar-benar to be market leader. Visi kita ini kan menjadi pemimpin pasar atas bisnis referensitik di Indonesia yang memberikan pengalaman dan nilai. Jadi dengan adanya do the best ini, selain kita ekspor apa adanya, terus lebih baik Pak. Ini juga konsep produktivitas. Kaizen berarti ya. Continuous improvement, never ending improvement. Never ending improvement itu sudah menjadi budaya kita Pak. Kaizen itu kan kita terus perubahan. Jadi keempat corporate culture itulah yang itu menjadi dasar di kita Pak. Untuk bisa ya tiap hari, ya, tiap jam dan tiap minggu bulan itu harus lebih baik lagi. Itu konsep kita yang mendasari untuk menjalankan pekerjaan itu sehari-hari. Tadi Pak Rizal juga menyinggung di dalam strategic planning atau strategic management dari PT Abuba menerapkan balance scorecard gitu ya Pak ya. Dan itu di cascading dari visinya pimpinan gitu ya sampai dibagi habis kepada seluruh bagian gitu ya Pak ya. Betul. Nah, di dalam proses knowledge management ataupun mungkin people fokus terhadap sumber daya manusia pun dari Abuba menerapkan yang tadi dibilang ERP ya Pak ya. ERP ya. Enterprise Resource Planning ya Pak ya. Jadi mengintegrasikan seluruh sumber daya bagaimana secara real time itu bisa mengukur ya Pak hasil kinerja masing-masing. Betul. Dan yang mungkin yang terakhir gitu ya di dalam business excellence adalah adanya pengukuran dari hasil bisnis ya Pak ya. Harus ada. Nah, itu secara real time pun di ERP bisa terlihat ya Pak ya. Terlihat. Nah, mungkin antisipasi nih seperti kemarin kan kita ada pandemi ya Pak ya. Oh iya, baik. Itu juga pasti menggerus dari omset yang dihasilkan oleh Abuba ya Pak. Nah, bagaimana dari PT Abuba gitu ya mempertahankan bisnis ini agar terus sustainable, terus awet,
Bahkan kalau pandemi pun kalau bisa tetap menghasilkan, Pak. Betul. Strategi-strategi apa yang PT Abuba terapkan terkait hal ini, Pak? Baik. Ini memang ada suatu rangkaian proses gini ya, Pak Sukron, yang mungkin sedikit saya jelaskan. Bahwa yang pertama, bagaimana kita itu menyadari bahwa komunikasi dan sumber data ini merupakan hal yang utama buat kita. Sumber data ya, Pak? Sumber data itu harus real time gitu, jadi tidak kesulitan mengambil keputusan tidak kesulitan, akhirnya gitu ya. harus nunggu rekap data lama dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah karena adanya kerjasama gitu kan dari yang saya bilang manajemen labor cooperation, bahwa akhirnya kita sudah migrasi gitu ya. Ini kita bisa melakukan pengukuran yang dulunya itu menggunakan kertas, sekarang sudah meminimalisir kertas. Paperless, Pak. Paperless, data sudah live, kita sudah tidak melakukan administrasi di Excel dan lain sebagainya, jika pun ada itu hanya sedikit saja, hanya untuk kepentingan kita gitu kan. Kemudian sumber data itu kemudian sudah otomatis terolah sesuai dengan custom yang memang kita inginkan terhadap adanya kepentingan data itu. Nah, ketika data itu kita punya gitu ya, akhirnya kita sudah memegang source data yang sesungguhnya. Oke, betul. Nah, ketika pandemi ini datang, alhamdulillah gitu ya, bahwa kita sudah tidak lagi bagaimana data itu juga harus kita jaga dengan baik, melakukan proses. Kalau konsep dari produktivitas bagaimana output dibagi dengan input ya, artinya kita standarisasi, Pak. Bagaimana kita menyelaraskan dan menyesuaikan di saat pandemi ini terkait dengan masalah sumber daya kapasitas saat ini yang kita ada. Artinya gini, dengan adanya kebijakan PPKM menyebabkan bahwa tidak diperkenankannya customer ini makan di tempat. Hal itu kita harus menyesuaikan juga. Artinya kita juga harus punya yang namanya strategi. Ya, contoh di HR, bagaimana kita juga harus punya yang namanya tombol on off, saya menyebutnya. Artinya ketika memang ini tidak boleh dine-in, maka harus ada unit yang memang kita harus off-kan terlebih dahulu. Karena memang ini kan sudah menjadi kebijakan pemerintah. Dan itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Harus diikutin gitu ya, harus Pak, diikutin gitu ya. Nah, saya rasa ada baiknya juga PPKM pemberlakuan level 4, level 3, level 2, level 1 itu kita adopsi, Pak. Bagaimana kita juga ketika pemerintah menerapkan level sekian, kita juga harus punya stepnya sekian. Kita juga ini loh step-stepnya gitu. Jadi kita menyesuaikan itu. Dan satu, kemudian sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ya, pemberlakuan di PP 35 tahun 2021, bagaimana kemudian sepertinya kita enggak seperti dulu yang kalau ada kebutuhan yaudah kita rekrut saja gitu. Kalau sekarang kita sudah melihat jika memang bisa dibayarkan dengan satuan hasil dan dibayarkan dengan satuan waktu, ya kita jadikan itu sebagai proyek saja, Pak Supran. Artinya kalau itu kepentingan itu cuma sesaat saja, kita jadi proyek saja. Berapa harganya disepakati dan jalan.